Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan hari ini insyaallah saya ingin membahas sebuah pembahasan yang terkait dengan hubungan antara cinta seseorang dengan akidahnya, dengan keyakinannya. Kita tahu berbicara tentang cinta, kita tidak akan dapati di dalam buku fikih. Kita justru mendapatinya di buku-buku akidah, di mana cinta itu adalah luapan penerimaan seseorang dan kebutuhannya terhadap sesuatu. Di saat seseorang itu sangat-sangat menerima, sangat-sangat membutuhkan, maka lahirlah rasa cinta. Tapi di saat seseorang itu menolak, tidak mau menerima, dan menganggap dirinya tidak butuh kepada sesuatu, maka terjadi luapan yang sebaliknya, yaitu kebencian. Sehingga tergambar dari sikap orang yang membenci itu adalah orang yang menolak dan orang yang membuang sesuatu karena tidak membutuhkannya. Pembahasan kita pada kali ini adalah berbicara tentang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada perjuangan. Cinta kepada Allah kenapa? Karena memang kita ini sangat-sangat menerima Allah, sangat ridha kepada Allah, sangat membutuhkan Allah. Kemudian itu pula terjadi pada cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sangat cinta kepada Rasulullah karena kita memang sangat menerima beliau, mengakui beliau, meridhai beliau, dan kita pun sangat membutuhkan beliau lebih dari kebutuhan kita kepada ibu kita, kepada ayah kita, dan kepada diri kita sendiri. Berikutnya adalah cinta kepada perjuangan. Apa sih yang dimaksud dengan perjuangan? Perjuangan itu adalah gambaran tentang kesiapan seseorang untuk berkorban, di mana setiap insan, setiap manusia Allah takdirkan semenjak diturunkan ke bumi ini, Allah telah nyatakan bahwa kalian itu punya musuh. Musuh itu nyata, yaitu syaitan, dipimpin oleh iblis. Sehingga Al-Quran menyebutnya berulang-ulang dengan sebutan aduun mubin, musuh yang nyata. Syaitan itu ternyata tidak pernah tinggal diam sedetik pun. Mereka selalu bekerja,
menggoda manusia, menyesatkan manusia, mendorong dan menarik manusia ke arah yang semakin membuat manusia itu mengikuti keburukan, kejahatan, mengumbar hawa nafsu. Maka akibatnya apa? Akibatnya syaitan pun memiliki para pengikut. Orang-orang yang bertahan pada fitrahnya, dia akan membenarkan setiap kebenaran, kebaikan dan apapun yang bermanfaat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia akan menerimanya, dia akan menyambutnya. Tapi orang-orang yang telah rusak fitrahnya, sehingga memiliki sifat sombong, tidak punya rasa malu, kemudian pembohong, hanya ingin mengikuti hawa nafsunya dengan segala cara. Pada posisi ini, para pengikut setan itu menjadi orang-orang yang benar-benar berlawanan dengan para pengikut fitrah. Kita lihat di satu sisi orang yang benar-benar mempertahankan fitrahnya, menjaga fitrahnya, dia selalu cenderung kepada kebaikan dan tidak suka kepada keburukan. Dia menerima kebenaran dan menolak setiap kesalahan dan kesesatan. Dia menerima setiap hal yang bermanfaat dan menolak setiap hal yang berbahaya dan mencelakakan. Sebaliknya, orang-orang yang fitrahnya itu telah rusak, menjadi pengikut hawa nafsunya, selalu mengikuti rayuan, godaan, tarikan dan dorongan syaitan, justru menolak kebaikan, menerima keburukan, menolak kebenaran, menerima setiap kesalahan dan kesesatan, menolak hal yang bermanfaat dan menerima hal-hal yang membahayakan dan mencelakakan. Hal itu semakin lama semakin menguat. Kenapa? Karena jumlah para pengikut setan pun semakin banyak, semakin kuat. Mereka terus mempersenjatai diri, mereka terus memperkuat diri, mereka terus terakumulasi, berkonsolidasi. Semakin kuat, semakin kuat. Sehingga kita keheranan. Semua orang kalau berpikir dengan fitrahnya akan bilang, oh itu ada kompleks pelacuran, kan jelek, itu kan maksiat, itu kan dosa. Seseorang dengan fitrahnya dia memandang seperti itu. Tapi coba tempat maksiat itu kita minta untuk dihentikan, tidak boleh ada. Maka apa yang terjadi? Para pembelanya pun menghadang, melindunginya, menjaganya, siap berkorban mempertahankannya. Kita melihat dosa-dosa yang lain, bagaimana orang bermabuk-mabukan, bagaimana bahayanya narkoba, bagaimana bahayanya perjudian dan sebagainya. Tapi ternyata kita melihat begitu banyak orang yang menyukainya, begitu banyak orang yang melindunginya, mempertahankannya, bahkan memasang badannya untuk menjaganya. Nah, ini kenapa demikian? Inilah kenyataan bahwa ini manusia-manusia yang masih berpihak kepada fitrah, sehingga selalu cenderung kepada kebaikan,
kebenaran dan manfaat, menolak setiap keburukan, kesalahan, kesesatan dan setiap hal yang berbahaya. Sementara di seberang sana justru ada orang-orang yang menolak kebaikan, menerima keburukan, menolak kebenaran, menerima kesesatan dan kesalahan, menolak hal yang bermanfaat dan menerima hal yang berbahaya dan mencelakakan. Sehingga keadaan ini menuntut adanya pengorbanan, adanya perjuangan. Untuk apa? Untuk menjaga kebaikan, menjaga kebenaran, menjaga setiap hal yang bermanfaat, memperjuangkannya, menebarkannya dan melindunginya. Nah, dari sini kita pun jadi mengerti bahwa perjuangan itu harus dicintai. Kenapa harus dicintai? Karena kalau perjuangan itu tidak dicintai, maka kita lihat kerusakan itulah yang menguat. Kebejatan dan kejahatan itulah yang akan menguat. Karena kejahatan dan kebejatan itu ada yang mencintainya pula, ada yang membelanya, ada yang siap berkorban untuk mempertahankannya dan menyebarkannya. Jadi kita lihat di sini bahwa perjuangan itu pun menuntut kepada kita untuk mencintainya. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'iqab. Dan di antara para manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu menjadi pesaing-pesaing Allah, tandingan-tandingan Allah, dianggapnya setara dengan Allah, sehingga ada Tuhan-Tuhan yang diyakini selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, dicintainya pesaing-pesaing dan tandingan-tandingan Allah itu dengan cinta yang semestinya diberikan kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah lebih kuat lagi. Jadi kalau didapati ada orang yang mencintai Tuhan-Tuhan selain Allah, maka cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah itu lebih kuat daripadanya. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Kalaulah orang-orang yang jahat itu melihat kejadian azab, kita bayangkan orang-orang zalim itu di hadapan api neraka tidak bisa berkutik. Kenapa? Dia baru tahu bahwa ternyata yang kuat itu cuma Allah. Yang memiliki kekuatan hanya Allah. Yang lain itu kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, dia tidak akan kuat. Wa anna Allaha syadidul 'adzab, dan sesungguhnya Allah itu sangatlah keras
azabnya. Jadi kita lihat di sini, ayat ini berbicara tentang cinta. Cinta kepada Allah. Maka di seberang sana pun ada cinta lawannya, yaitu cinta kepada apa saja yang dituhankan, dianggap memiliki sifat-sifat yang sama dengan Allah. Kita lihat lahirnya cinta itu disebabkan oleh lahirnya keperluan dan kebutuhan. Ada keperluan, ada kebutuhan, maka ada cinta. Di saat keperluan dan kebutuhan hilang, maka mulailah cinta pun hilang. Karena memang cinta itu dasarnya adalah keperluan dan kebutuhan. Bagaimana kejadian sampai ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Ya, karena ada makhluk-makhluk Allah yang dibesar-besarkan. Seolah-olah makhluk-makhluk Allah itu memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat Allah. Dia mampu memberikan rezeki, dia mampu memberikan manfaat, memberikan barakah, bisa melindungi orang, bisa menyelamatkan orang, bisa menyembuhkan orang, bisa mengabulkan permintaan. Maka di saat ada orang atau makhluk Allah diyakini seperti itu, maka seseorang pun mencintainya. Kenapa? Karena memerlukannya dan membutuhkannya. Maka orang yang telah gandrung dengan Tuhannya, dia akan menjaga Tuhannya. Dia akan mengorbankan dirinya dalam melindungi Tuhannya. Ini yang menyebabkan kenapa berhala-berhala itu ada yang melindungi, ada yang siap mati dalam menjaganya. Kemudian kita lihat di surat Ali Imran ayat 31. Kita berbicara tentang pembuktian cinta seseorang kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, Rasulullah disuruh mengatakan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittiba'lah kalian kepadaku, ikuti langkah, tiru aku, terima ajaranku. Yuhibbukumullah, sebagai balasannya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat di sini, di saat seseorang itu mencintai Allah, artinya dia benar-benar membutuhkan Allah, maka dia itu mestilah segera berada di jalan Allah. Bagaimana caranya untuk berada di jalan Allah? Ittiba'lah kepada Rasul,
ikuti jalannya Rasul, karena jalannya Rasul itu menuju kepada Allah, akan menyampaikan seseorang kepada Allah. Jadi bukti bahwa seseorang itu mencintai Allah, dia sedang berada di jalannya Rasulullah. Dia sedang ittiba, sedang mengikuti jalannya Rasulullah. Karena cinta itu adalah sebuah sifat dan sikap yang ada di dalam jiwa, sehingga wujud dari sifat dan sikap seseorang dengan cinta itu adalah menunjukkan bahwa dirinya sangat menerima Allah. Maka di saat dia itu menerima Allah, membutuhkan Allah, maka dia mengikuti apa yang Allah arahkan. Allah mengarahkan dia, ittiba'lah kamu kepada Rasulku, kepada Nabiku. Maka orang yang benar-benar cintanya kepada Allah, maka dia akan berada di jalan Rasulullah. Karena Rasulullah itu membimbing orang, memimpin orang menuju kepada Allah. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang cinta kepada Rasulullah. Kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih patut, lebih utama terhadap orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Jadi kalau ada seseorang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Rasulullah, maka dia telah berbuat kesalahan. Kenapa? Karena dia itu belum memberi Rasulullah SAW porsi yang sesuai. Kenapa? Dia harus mencintai Rasulullah lebih daripada apapun, sehingga Rasulullah itu dicintainya nomor urut kedua setelah Allah. Seseorang mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulullah, sehingga apapun harus kalah. Cintanya kepada ibunya, cintanya kepada ayahnya, cintanya kepada suaminya atau istrinya, cintanya kepada sahabatnya, dan seterusnya, semua harus kalah. Dia harus mengutamakan cintanya kepada Rasulullah SAW. Kita lihat di halaman berikutnya. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa cinta kepada Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang wajib diutamakan. Di mana Rasulullah SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku ada pada tangannya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai jadilah aku itu untuknya lebih dicintainya daripada dia cinta kepada dirinya sendiri, lebih dari cintanya kepada hartanya,
lebih dari cintanya kepada anaknya, dan lebih dari cintanya kepada segenap manusia. Jadi kita lihat pada hadis ini bahwa hadis ini sedang menekankan, menguatkan apa yang ada pada Al-Quranul Karim di surat Al-Ahzab ayat 6 tadi, bahwa Rasulullah SAW itu haruslah diutamakan, mengalahkan semua apapun. Maka dua macam cinta tadi telah kita pahami dengan baik. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kita masuk kepada cinta yang ketiga, yaitu cinta kepada perjuangan atau cinta kepada al-jihad. Disebutkan di surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian bersikap murtad, keluar dari agamanya, maka Allah akan datangkan kaum pengganti. Jadi kalau sebuah masyarakat ternyata sudah sama, mereka itu ada pada keadaan di mana mereka telah murtad, telah meninggalkan agama Allah, ajaran Islam, maka di sini akan lahirlah, akan muncullah orang yang akan menggantikan mereka semua. Mereka itu menjadi manusia-manusia sampah di mata Allah, dan Allah akan menggeser mereka dan akan memunculkan generasi baru, generasi pengganti, di mana generasi baru atau generasi pengganti ini memiliki enam sifat yang terpuji. Yang pertama, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, yang ketiga, mereka itu merendah di hadapan orang-orang yang beriman. Artinya tawadhu, tidak mau menyombongkan dan melebihkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, sifat yang keempat adalah mereka itu mulia diri di hadapan orang-orang yang kafir. Jadi orang yang beriman itu tidak boleh merendah di hadapan orang kafir. Wala yakhafuna lawmat wa yujahiduna fi sabilillah, yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini yang kelima, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Jadi kita lihat bahwa sifat yang kelima pada kaum pengganti itu, bahwa mereka itu akan berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena umatnya telah rusak, telah murtad, telah keluar dari jalan Allah dan Rasulnya. Maka jihad pun harus dikumandangkan, perjuangan pun harus
benar-benar disiapkan. Yang keenam adalah mereka itu tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Karena memang orang-orang kafir, orang-orang yang fitrahnya rusak, para pengikut setan, itu tidak suka kepada kebaikan, kebenaran dan manfaat. Sehingga jiwanya itu selalu bergejolak dengan kebencian. Benci terhadap kebaikan dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Benci kepada kebenaran dan orang-orang yang melakukan kebenaran. Dan benci kepada setiap hal yang berbahaya dan mencelakakan orang, dan dia punya kesiapan untuk berkorban. Kita bayangkan bagaimana mungkin ajaran kebaikan, kebenaran dan manfaat ini akan eksis, akan punya pengaruh kalau tidak ada orang mau berkorban, tidak mau ada orang yang mau melindunginya. Sementara kita lihat usaha lawan, usaha orang-orang yang fitrahnya telah rusak itu demikian dahsyat. Mereka sangat-sangat berusaha, sehingga kalau kita tidak melawannya, maka mereka yang akan berkuasa, mereka yang akan menentukan, mereka yang akan berpengaruh, dan kemudian kita akan semakin kerdil, semakin kecil, semakin tidak bermakna. Sehingga berikutnya Islam pun akan dilupakan orang, akan ditinggalkan orang. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Tidak lain bahwa hal ini adalah keutamaan yang Allah berikan untuk orang yang Allah kehendaki, dan Allah itu Maha luas dan Maha mengerti tentang apapun yang terjadi. Jadi kita lihat di surat Al-Maidah ayat 54 ini dibicarakan tentang suatu keadaan. Keadaan itu tidak pernah Allah batasi di sini akan terjadi kapan. Tidak ada, ayat ini tidak pernah berbicara kapan, tidak ada. Kenapa? Karena akan terus terjadi. Akan ada di suatu tempat, di tempat yang lain, di suatu waktu, di waktu yang lain. Kita tidak bisa memaksakan untuk menentukan, oh ini terjadi kapan, ini terjadi kapan, oh ini tidak akan terjadi lagi. Tidak bisa. Karena ayat ini berbicara secara lepas dengan keumumannya, tidak menentukan kapan waktunya, di mana tempatnya. Sehingga berbicara tentang orang murtad, karena ayat tadi mengatakan may yartadda minkum an dinihi, telah terjadi. Kapan? Di zaman Rasulullah SAW wafat. Pada saat Rasulullah SAW wafat, maka bermunculanlah orang-orang yang mengaku dirinya Nabi, termasuk salah satunya adalah perempuan. Jadi bermunculan orang-orang yang mengaku dirinya Nabi, dan mereka memiliki pengikut-pengikut.
Kemudian apakah Abu Bakar As-Siddiq diam? Tidak. Maka disiapkannya tentara, berjihadlah mereka melawan nabi-nabi palsu itu, melawan orang-orang yang murtad itu. Jadi ayat ini pernah berlaku di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di saat mereka memerangi orang-orang yang murtad. Tapi apakah cuma saat itu, tidak akan terulang lagi? Kita katakan ya, akan terulang lagi. Kenapa? Karena iblis, syaitan tidak pernah tinggal diam, terus bekerja, terus mempengaruhi orang, terus mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar orang itu meninggalkan ajaran kebenaran, agar orang itu rusak fitrahnya, agar orang itu menolak apapun yang datang dari Allah dan Rasul. Itulah yang telah terjadi. Sehingga di zaman kita pun melihat bagaimana ajaran kesesatan itu muncul di tengah-tengah manusia. Kita lihat di zaman Utsman bin Affan muncul seorang tokoh yang namanya Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba ini orang Yahudi. Maka kebenciannya kepada Islam menyebabkan dia itu ingin menebar fitnah di tengah-tengah muslimin. Maka apa yang dilakukannya? Dia pun mengajak orang kepada sebuah ajaran. Ajaran itu gemerlapan seolah-olah bagus, mencintai keluarga Nabi. Jadi judulnya itu sangat keren, mencintai keluarga Nabi. Kemudian apa yang diingini dengan agenda ini? Yang diingininya adalah orang nanti mengharuskan keharusan karena ada kaitannya dengan cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Sehingga mulailah lahir agenda-agenda bahwa khalifah itu harus dari keluarga Nabi, tidak boleh dari yang lain. Sehingga Utsman bin Affan itu harus jatuh, harus dirobohkan. Ini kita lihat keharusan yang lahir karena ekstremitas berlebihan dalam mencintai keluarga Nabi. Padahal kita tahu bahwa mencintai Nabi, mencintai keluarganya adalah kewajiban. Namun mencintai para sahabat pun sebuah kewajiban yang lain. Sehingga tidak harus ditabrakkan antara cinta kepada Nabi dan cinta kepada yang lain. Cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada para sahabat tidak perlu bertabrakan. Buktinya Rasulullah SAW mencintai para sahabatnya, mencintai keluarganya. Bukti berikutnya bagaimana keluarga Nabi dengan para sahabat saling mencintai. Namun muncullah Abdullah bin Saba dengan ekstremitas yang dicanangkannya, bahwa orang yang mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi harus mau berkorban menjatuhkan Utsman bin Affan dan menggantikannya dengan orang yang dia dari keluarga Nabi. Ternyata ajaran Abdullah bin Saba itu diterima oleh ribuan orang.
Maka rumah Utsman bin Affan pun dikepung oleh tidak kurang dari 1.800 orang dari berbagai penjuru daerah-daerah yang telah diislamkan di zaman Utsman bin Affan. Maka mereka pun mengepung rumah Utsman sampai 1 bulan lebih. Pendek cerita, dibunuhlah oleh mereka Utsman bin Affan. Kita lihat ajaran Abdullah bin Saba itu tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ajaran itu diadopsi oleh orang-orang Majusi yang disebut dengan zindiq. Apa sih zindiq itu? Zindiq itu adalah orang-orang yang sesungguhnya dia itu beragama Majusi, tapi menampilkan dirinya sebagai Muslim, namun di dalam dirinya ada agenda. Agendanya apa? Ingin menghancurkan Islam dan ingin mengembalikan lagi kejayaan Imperium Persia, kerajaan Persia. Maka dari ajaran Majusi ditambah dengan ajarannya Abdullah bin Saba, lahirlah ajaran yang disebut dengan ajaran Syiah. Inilah ajaran Syiah. Makanya kita menemui keheranan-keheranan, hal-hal yang mencengangkan pada ajaran Syiah itu. Apa? Ajakan mereka sama dengan ajakannya Abdullah bin Saba, yaitu mencintai keluarga Nabi. Kemudian berikutnya, kok dalam waktu yang sama membesar-besarkan Abu Lu'lu'ah, sehingga Abu Lu'lu'ah itu kalau siapapun di antara kita pergi ke Iran, dia akan mendapati bagaimana ada sebuah istana megah. Di sana ada kuburan Abu Lu'lu'ah. Kita bertanya, siapa Abu Lu'lu'ah itu? Ternyata Abu Lu'lu'ah itu pembunuh Umar ibn al-Khattab. Karena di zaman Umar ibn al-Khattab itulah kerajaan dan Imperium Persia Raya dihancurkan. Maka kebencian mereka kepada Umar ibn al-Khattab itu tidak tertangguhkan. Maka pembunuh Umar ibn al-Khattab menjadi pahlawan buat mereka. Kita keheranan, loh, kok ada orang Islam mencintai keluarga Nabi tapi memusuhi Umar ibn al-Khattab, mengagungkan lawan Islam yaitu seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, dan merayakan hari di mana pada waktu itu Abu Lu'lu'ah menusukkan belatinya, pisaunya kepada Umar bin Khattab. Itu dirayakan sampai hari ini di Iran. Jadi kita lihat, dahsyat sekali, mencengangkan sekali.